Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Elsa Nursafitri dan 3 teman saya yaitu Cindy Anissa, Yuni Hastuti, dan Yunita Sari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu kasus konflik palm oil and PepsiCo ethical dilemma. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pada slide pertama yaitu profil dan sejarah perusahaan. PepsiCo adalah perusahaan internasional yang bergerak di bidang produk dan distribusi makanan minuman yang terkemuka di dunia dengan berbagai merek. Contohnya Pepsi Cola, Quaker Oats, Tropicana, Gatorade, dan beberapa merek lainnya. Berpusat di Purchase, New York, Amerika Serikat. Bermula pada abad 19, seorang apoteker muda yaitu Carl Burdem menjual minuman menyegarkan yaitu Brett's Drink di apoteknya. Setelah itu berubah nama menjadi Pepsi Cola. Awal mula didirikannya Pepsi Cola adalah dengan digabungkannya dua perusahaan yaitu Pepsi Cola yang didirikan pada tahun 1990 dan Frito-Lay yaitu perusahaan marga antara Frito Company dan Harvey Lay Company, berdiri sejak tahun 1961. Selanjutnya, analisis pesaing. PepsiCo menjadi penantang utama untuk menyaingi merek Coca-Cola. Pada tahun 1965, Pepsi Cola bergabung dengan Frito-Lay untuk membentuk PepsiCo. Memiliki persaingan ketat dari Coca-Cola dalam kategori minuman ringan. Di milenium baru, PepsiCo memutuskan untuk fokus pada bisnis makanan kemasan untuk bersaing secara efektif dengan Coca-Cola. Pada bulan Desember 2005, PepsiCo menyalip Coca-Cola dalam kapitalisasi pasar untuk pertama kalinya karena nilai pasarnya mencapai 98,4 miliar dolar dibandingkan dengan 97,9 miliar dolar untuk Coca-Cola. Analisis mengaitkan pertumbuhan perusahaan dengan portofolio produk yang terdiversifikasi dan strategi pemasaran yang kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan yang dialami oleh perusahaan. Dengan seiring berjalannya waktu, keberhasilan yang dicapai oleh PepsiCo mengalami permasalahan terutama pada aspek proses produksi, yang dimana perlawanan dari kelompok aktivis lingkungan terkait proses produksi PepsiCo sendiri menggunakan minyak kelapa sawit yang berasal dari penanaman kelapa sawit yang mengesampingkan keberlanjutan lingkungan. Konflik ini mengakibatkan kerusakan lingkungan hutan hujan, kejahatan hak asasi manusia, dan polusi udara. Kerusakan lingkungan itu juga mengakibatkan hilangnya habitat hewan dan mengancam kepunahan bagi spesies tersebut. Ditambah juga, PepsiCo menggunakan minyak kelapa sawit dalam jumlah yang sangat besar. Jika PepsiCo tetap melakukan proses produksi, PepsiCo berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang lebih besar. Selanjutnya, konflik kelapa sawit dan dampak terhadap lingkungan. Perusahaan minyak kelapa sawit berkomitmen menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam memproduksi minyak kelapa sawit yang berkualitas. Perusahaan minyak kelapa sawit berkomitmen untuk yang pertama, tidak ada deforestasi. Yang kedua, perlindungan lahan gambut. Dan yang ketiga, memperbaiki dampak sosioekonomi yang positif bagi masyarakat dan masyarakat lokal. Pada kenyataannya, perusahaan produksi minyak kelapa sawit belum mampu memenuhi komitmen tersebut. Perusahaan kelapa sawit adalah pemicu dan menjadi kontributor utama pada perusahaan iklim dengan adanya deforestasi, kerusakan lahan gambut, dan pelepasan gas karbon dioksida ke atmosfer atau pemanasan global dalam proses pembuatan minyak kelapa sawit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi untuk permasalahan yang sedang dialami perusahaan. Beberapa langkah yang diambil PepsiCo dalam menanggapi masalah sumber minyak kelapa sawit pada bulan Mei 2014 antara lain bekerjasama dengan RSPO
asosiasi perdagangan, agensi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan eksternal stakeholder lainnya untuk menghantarkan perubahannya positif dan meningkatkan dalam industri rantai pasok minyak kelapa sawit. Dan yang kedua adalah menggunakan sumber minyak kelapa sawit dari supplier yang merupakan anggota RSPO. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan pemerintah dan LSM untuk melakukan monitor kepada supplier agar memenuhi kebijakan pengelolaan hutan dan land use policy. Dan yang keempat adalah mendukung praktik pertanian berkelanjutan melalui PepsiCo Sustainable Farming Initiative. Dan yang selanjutnya adalah pada bulan Oktober 2015, terlibat dengan industri yang tepat dan kelompok lain untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kekhawatiran di dalam industri kelapa sawit dan untuk mencapai tujuan kita. Yang kedua adalah memetakan rantai pasok sampai pada tempat penggilingan asal untuk memastikan ketelusuran pada tahun 2016. Dan yang ketiga adalah melaksanakan program audit pihak ketiga untuk kebijakan pengelolaan dan hak-hak kehutanan untuk rantai pemasokan minyak kelapa sawit. Dan yang terakhir adalah secara aktif menilai resiko pemasok dan negara sumber minyak kelapa sawit global dan terlibat dengan pemasok yang beroperasi di daerah beresiko tinggi untuk melakukan penilaian praktek secara on the road. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.